Hampir semua orang di berbagai kalangan pasti pernah mendengar kata narkoba. Namun, masih banyak pula orang yang tidak dapat menjelaskan secara benar pengertian narkoba. Meski demikian, yang jelas semua orang dewasa pasti mengenal narkoba, suatu barang haram dan terlarang yang tidak boleh digunakan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Kamu pernah dengar narkoba nggak? Pernah. Narkoba itu menurut kamu apa? Narkoba itu suatu zat yang untuk bisa mematikan terus membuat masa generasi muda menjadi rusak. Sejenis zat yang bisa merusak tubuh dan bisa menyesatkan manusia. Narkoba itu adalah suatu obat atau zat adiktif yang berbahaya, bisa mematikan manusia gitu. Terus juga bikin pokoknya bikin generasi muda kita itu hancur. Apa nih efek samping dari penggunaan narkoba? Efek sampingnya itu dampaknya itu ke kita, otomatis ke kita kan karena kita yang menggunakan. Bisa merusak organ tubuh dan dapat merusak pikiran kita. Kalau setahu saya sih ya bikin cepat tua pasti ya. Kalau terus bikin kita berhalusinasi, pokoknya banyak lagi hal-hal yang negatif. Pokoknya bikin ya merugikan diri kita sendiri lah. Agar pemahaman tentang narkoba lebih lengkap dan tepat, dalam program Sihat, informasi seputar kesehatan episode 2 kali ini, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong akan menjelaskan lebih mendalam dan terperinci pengertian narkoba dan bahaya narkoba bagi tubuh, sosial, dan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, gimana kabarnya? Wah, pasti baik kan? Bertemu lagi di acara kita Sehat, seputar informasi kesehatan. Kita semua pasti sehat. Nah pemirsa, dengan saya hari ini, Dina Enzerna, yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Tema kita hari ini apa ya? Nah, tema kita hari ini adalah awas bahaya narkoba. Mengenai bahaya narkoba nih, banyak berbagai macam bahaya narkoba, tetapi kenapa sih narkoba itu masih dipakai di masyarakat? Untuk lebih jelasnya, kita berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini mengenai bahaya narkoba. Assalamualaikum Ibu. Salam. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Dengan Ibu siapa? Ibu Sri Nurmiati. Ibu? Ibu dari mana, Bu? Kami dari BNN Kabupaten Tabalong. Sebagai apa di BNN? Kalau saya sebagai Kasih P2M, Kasih Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dan Ibu Arafah? Ibu apa? Sebagai kasih rehabilitasi BNN Kabupaten Tabalong. Langsung saja nih Bu, Dina mau tanya-tanya mengenai narkoba nih Bu. Kan Dina tuh sering lihat di televisi, baca di koran. Kalau mengenai narkoba itu pengertiannya itu cuma dijelaskan secara umum nih. Kalau penjelasan secara khususnya itu narkoba itu apa sih Bu? Kalau narkoba, kan ada istilah narkoba sama nafsa. Ya. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, istilah narkoba itu ada dua, menurut bahasa dan juga menurut istilah. Kalau menurut bahasa, narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya atau zat aditif lainnya. Kemudian narkoba menurut istilah merupakan zat-zat atau obat terlarang yang dapat membuat susunan saraf berpengaruh terhadap perubahan kesadaran, penglihatan, menghilangkan rasa nyeri, dan paling berbahaya akan menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Oh, berarti narkoba itu bisa menyebabkan kecanduan gitu? Iya, akan ketergantungan. Itu dipakai berapa kali bisa menyebabkan bahaya-bahayanya itu Bu sampai? Biasanya pertama kali dari mencoba-coba, kemudian dari mencoba dia akan akan ketagihan dan dosisnya akan selalu bertambah. Kalau yang awal-awal ini Bu, misalnya baru beberapa kali mencoba, itu efeknya sudah kelihatan atau belum? Kalau pertama kali mungkin kalau dia sekedar mencoba, kalau kita makan aja merokok. Kalau pertama kali merokok mungkin sekali atau dua kali hisap tidak terasa. Tapi kalau sudah beberapa kali baru dia kerasa dan dia akan ketagihan.
Karena narkoba itu mempunyai sifat jahatnya ada 3. Apa itu, Bu? Yang pertama habitual, kemudian yang kedua adiksi, yang ketiga toleran. Penjelasannya? Habitual itu narkoba itu akan berpengaruh terhadap otak, karena yang dipengaruhi otak. Sehingga dalam otak itu akan selalu terbayang, terkenang dan rindu dengan yang namanya narkoba. Oh, kayak gitu. Kemudian adiksi, dia akan di dalam otaknya akan berpikiran bagaimana caranya dia akan selalu menggunakan narkoba. Dan yang terakhir toleransi, dia berpengaruh terhadap otak sehingga dia bertoleransi dengan tubuh, sehingga dia menuntut dosis yang selalu bertambah dan selalu bertambah. Nah, narkoba itu, Bu, kan dari singkatan narkotika dan obat-obat berbahaya. Iya. Narkotika itu apa sih, Bu? Narkoba atau nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Kemudian narkotika tadi kita digolongkan menjadi 3. Narkotika tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran atau bisa menghilangkan rasa sakit atau mengurangi rasa sakit tersebut. Kalau yang adiktif tadi? Adiktif, psikotropika juga ada 4 golongan dan zat Apa aditif aja itu, ada Bu? 3 golongan. Kalau zat aditif merupakan zat atau bahan, tetapi bukan narkotika dan bukan juga psikotropika, yang mana berpengaruh terhadap kerja otak juga. Yang dibagi atas alkohol yang terdapat pada minuman keras, kemudian inhalasi atau solvent merupakan gas atau zat yang mudah menguap yang terdapat pada keperluan rumah tangga atau pabrik. Contohnya lems atau bensin. gitu. Kemudian yang ketiga nikotin yang terdapat pada tembakau. Kalau contoh dari psikotropika tadi, Bu? Psikotropika ada 4 golongan. Yang mana psikotropika merupakan zat atau obat baik alami tetapi bukan narkotika. Contohnya, Bu? Yang bersifat psikoaktif yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan perilaku dan juga berpengaruh terhadap perubahan mental. Contohnya? Ini ada kan di sini ada 4 golongan. Iya. Yang pertama, golongan pertama itu amat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi. Contohnya? MDMA, ekstasi, LSD dan STP. Kemudian golongan kedua merupakan berpengaruh kuat menyebabkan ketergantungan dan digunakan amat terbatas dalam terapi. Contohnya amfetamin, metapetamin, pensiklidin dan Ritalin. Kemudian yang ketiga, berpotensi sedang yang menyebabkan ketergantungan dan agak banyak digunakan dalam terapi. Contohnya pentobarbital dan flutrinazepam. Kemudian golongan keempat psikotropika berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan dalam terapi. Contohnya diazepam, clobazam, kemudian pilkoplo dan rohypnol. Itu jenis psikotropika. Semuanya itu digunakan di medis kah atau gimana, Bu? Ini kan ada 3 golongan, tapi kalau yang golongan pertama tidak bisa digunakan dalam medis dan itu bisa dipidanakan selama 4 tahun bagi penggunanya. Bagi penggunanya. Sedangkan golongan 2, 3 dan selanjutnya bisa digunakan tapi dengan alasan alternatif pengobatan terakhir. Sesuai dengan resep dokter ya, Bu? Iya. Yang namanya narkoba itu dibuat dan bikin tidak ada takaran. Tapi kalau obat yang memang mengandung dosis narkoba, kalau dia diberikan sesuai dengan resep dokter berarti dikonsumsi dalam keadaan aman. Nah, narkoba itu tadi ada yang bisa digunakan medis, ada yang tidak. Iya. Kenapa itu, Bu? Kenapa ada yang tidak bisa, kenapa ada yang bisa? Kalau biasanya kalau untuk medis digunakan karena mereka bersifat obat yang digunakan untuk penenang atau penghilang nyeri. Tapi kalau yang tidak bisa digunakan untuk medis itu akan mengakibatkan ketergantungan dan sehingga dia akan kecanduan dan akan berpengaruh negatif terhadap otak yang pengguna. Yang saat penenang tadi nih, Bu, misalnya saat apa itu di rumah sakit itu misalnya? Biasanya di sini banyak orang yang terjadi pada gangguan tidur atau insomnia. Dia akan diberikan obat sejenis penenang atau domilit atau misalnya di sini supaya dia lebih tenang dan dia mengalami relaksasi sehingga dia mudah tidur. Nah, Bu, berbicara narkoba tadi, asal-usul narkoba itu dari mana sih, Bu?
usul dari negara luar? Kalau asal-usul narkoba, kalau dari jaringan internasional biasanya berasalnya dari Malaysia, kemudian dari Malaysia ke Batam, dari Batam ke Lampung, kemudian dari Lampung dia akan ke Jakarta atau ke Surabaya, kemudian melalui Kalimantan Selatan dan menuju ke Tabalong biasanya. Dan penyebaran di Tabalong ini, kenapa sangat banyak terjadi penyebaran narkoba atau penyalahgunaan narkoba di Tabalong? Karena Tabalong merupakan daerah yang sangat strategis atau bisa juga disebut dengan segitiga emas yang merupakan lintas provinsi antara Kaltim, Kalsel, dan Kalteng, sehingga memungkinkan di Tabalong memudahkan distribusi barang, orang ataupun jasa lainnya, yang salah satunya adalah pengedaran narkoba atau nafsa. Nah, itu tadi kan asal-usul datang ke Indonesianya, Bu. Narkoba sendiri dari bahan-bahannya itu, Bu, apa aja gitu? Misalnya dari tumbuhan, yang tadi dari tumbuhan apa itu, terus yang dari kimianya itu tadi. Kalau dari tumbuhan biasanya dikenal kayak tanaman atau tumbuhan, opium, atau biasa dikenal dengan opiat. Opiat itu sejenis tanaman atau bunga. Kalau dia diolah secara kimia, dia akan menjadi morfin. Dan morfin diolah lagi secara kimia, dia akan menjadi heroin. Kemudian kalau sejenis obat kimia yang sering digunakan, misalnya kayak obat tidur tadi, misalnya Domilit atau Dextrose, jenis obat batuk, maka dia akan digunakan sebagai obat penenang atau relaksasi pada saraf. Berbicara narkoba sendiri nih, Bu, di dunia ini kan narkoba itu yang saya ketahui nih, ada 353 jenis. Yang beredar di Indonesia nih, Bu, yang sering beredarnya itu apa? Yang banyak beredar kalau sekarang ini, kalau kita Tabalong ya, sabu-sabu atau metapetamin, kemudian MDMA atau ekstasi, kemudian ganja sama jenit istilahnya. Tapi jenit itu bukan nama obat sih sebenarnya. Jenit itu adalah nama pabrik yang produksi obat yang namanya Carnoven. Yang mana Carnoven tersebut berfungsi sebagai relaksan tulang untuk penghilang nyeri tulang sebenarnya. Apakah obat itu masih diperbolehkan, Bu, yang kayak zinit tadi? Kalau jenis sebenarnya sudah ditarik 5 tahun yang lalu dari peredaran karena memang tidak boleh beredar karena jenis termasuk kategori narkotika golongan 1 dan tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dipergunakan untuk terapi. Dan itu bisa dipidanakan selama 4 tahun. Nah, yang banyak beredar di Indonesia tadi kan, Bu, ada sabu-sabu, ganja, ekstasi. Kenapa banyak beredar dan kenapa banyak dipakai? Karena mereka menganggap itu sebagai mungkin sebagai obat ya, sedangkan mereka tidak tahu efek sampingnya. Yang mana kalau kita gunakan secara terus-menerus yang pasti akan terjadi, akan menyebabkan ketergantungan dan obat tersebut pasti akan menuntut dosis yang selalu bertambah. Berarti setiap obat itu menyebabkan ketergantungan ya, Bu? Iya. Kalau obat tersebut kita gunakan tanpa ada takaran atau tanpa ada dosis yang jelas dari dokter, otomatis obat tersebut akan menyebabkan ketergantungan. Nah, itu tadi kan penyebaran di Indonesia. Sekarang di Kalsel sama di Tabalong nih, Bu, apa yang paling sering? Kalau di Tabalong nih ya tadi yang paling banyak yang sering ditemukan sama sih sebenarnya ekstasi, sabu, sama Carnoven atau jenit sama. Nah, pemirsa, itu tadi penjelasan mengenai narkoba. Setelah ini, Sihat akan kembali. Jadi, jangan kemana-mana.